Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan Yesus surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 22. Mari kita dengarkan. Kasih ya Allah Bapa Tuhan Yesus. Aku masih bisa membaca firman ini. Terima kasih pujian, firman kepada kami Tuhan. Ya Allah, kita baca firman ini karena kualitas, tapi mohon banyak. Bukan aku Bapak bisa menemukan ucap firman Tuhan, untuk bisa mengerti dan melakukan apa yang perintahmu dan firman katakan. Perikop nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat, membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan binasa atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serahkan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyangka malaikat yang membuat dosa, tapi melemahkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan berita kepada itu dengan 7 orang lain, ketika ia menandakan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian musnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka hidup fasik di masa-masa dia. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, terus menerus menderita oleh hidup orang yang tidak mengenal hukum karena nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh dari percobaan, dan tahu menyimpan orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Pertama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin menyelamatkan diri dan membenarkan perintah Allah. Mereka begitu berani dan aku, sehingga mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal mereka sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau mereka akan menentukan hukum atas mereka di hadapan Allah, tapi mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal, sama seperti binatang yang hanya dibiarkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Mereka mengalami binasa yang buruk sebagai ukap yang mereka berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, kata mereka penuh nafsu zina, mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka mengikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu bicara dengan suara manusia dan mencegah kepada nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kebut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucap kata-kata yang congkak dan hampa, dan pergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka dalam sesat. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, dan mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah mengikhlaskan diri dari kecaman dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada orang semula. Karena itu
Mungkin mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik terkudus menyembahkan kepada mereka. Bagi mereka, coklat apa yang dikatakan berbahasa yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali lagi pada kubangannya. Kasih Bapa Tuhan Yesus dan Yesus. Tuhan, bantu aku dengan Tuhan. Ayah membantu setiap orang berkualitas. Pada tenang dari hati yang